Dan God kita nyoba tak pun. God kita nyoba tak. Nyaurureng yang buat kitab Majalis Susannya mungkin nak rempok sebuah riwayat tentang seorang pemuda yang dijuluki dengan Atabatul Ghulam. Atabah, seorang pemuda yang tercela. Kenapa tercela? Karena cukup bro akai mutre akai. Atabahu seorang pemuda yang sangat tercela perbuatannya. Mutre balik hurung ji. Mafia kelas takap. Maya ketanya, bro ketanya, pandai ketanya. Anak truk lomba tingkat mafia, paling preman kampung. Paling preman kampung. Wadah truk preman kota katengku bersih lagi manok baplung tabun. Nyawa palih yang tabah ulam ke tingkat atas bagian ekspor impor dia. Main wanita naik puput leji, mabuk-mabukan naik puput leji, pembunuhan naik puput leji. Cukup palih. Saking palihnya. Seorang ulama di masa itu yang bernama Syekh Hasan Al-Basri telah mengenal namanya tentang kepalihannya. Padahal seorang Syekh Hasan Al-Basri saat itu bukan saja kabupaten dikenali beliau, tapi dunia telah mengenali beliau. Dengan seorang ulama yang terkenal, yang katuri bro. Bayangkan pertanyaan lun, kiban bro jika? Kan kamu kuadrat. Musuh di Aceh apun kitanya. Kabeh turi dulu Aceh. Jadi guturi tanya tidro, bro tanya liap. Coba bayangkan bro tanya gimana? Kamu kuadrat bro tanya ya. Nyancih menang awak. Yang kelon pegah bro ketanya uronya hanatapan lagi bro-nya di atabahu ulang. Paling bro ketanya yang keduri, yang kele gure-gure ketanya tak kan? Wadah kampung kata leh kan? Hidayah, rela, bro kampung. Saleh, nak apa ni? Daripada bro kampung hana saleh, hidayah ke hana saleh, bro kampung hana saleh ke tidak? Mandungku bro kampung saleh pega-pega, dan apa pega-pega yule saleh? Tinggal saleh tu, saleh bibi. Lepas nak pega-pega dah cukup dan meredut. Allah. Nubuh habis so dengan roi mata apa apa tadi nyande bro si atabahun bak tabahuro tengah hidup bak warung kopi turah katanya igop dum abeh ya abud bak Syekh Hasan Al-Basri abeh ya abud tinggailah di hidro woi tinan. Wadah tinggal tidro di tinan mudah itu manyo anak canda gay tidro ko. Fikir bani awak bangai tu wadah lewat Honda, lewat unta, jamun hendak unta, kendaraan unta kuda. Kelide beling-beling sesuai dengan status sosialnya lah. Ya, maya kaum elit unta, kaum elit kuda, kaum perai yang kagak ngon kelide tagay perun itu betul leji. Ipikir leji nyo hanacan daduk tidro watu tino. Malet tu, ipikir kita yo pemuda tinggi. Allah bah kuja put menteng ba abu idi. Mujat tara meuru. Itu lah di helikot. Helikot itu. Batameh minta deng. Nyan maksud je huru-huru yang minta deng batameh kan tiada bah ulam ya. Ke. Itu tinan batame
Kebetulan ada seorang murid yang bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, Abu, dosa-dosa apa saja yang Allah akan mengampuninya, dan dosa apa saja yang Allah tidak mengampuninya? Sehingga Syekh Hasan Al-Basri menjawab, seluruh dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang manusia, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak mempersekutukan Allah, maka selama itulah pintu ampunan Allah masih terbuka kepadanya. Pintu taubat Allah masih terbuka kepadanya, walaupun dosa yang dia lakukan persis seperti dosa yang dilakukan oleh si Atabah Ulam. Nyan gekele Syekh Hasan Basri, hana gedepu oleh Syekh Hasan Basri nanti Atabah Ulam ilikut ide yang gepikir-pikir tin hana tiala genaji kawan beut. Rupanya wate si Atabah Ulam didengar nanti kagak sebut oleh seorang ulama besar, maka jijuk seuam itu biar ru'uh, mana lagi itu biar ulun ya pucat mupintan re karupah itu diniku kapantan kakaruru so yang karupahnya so yang kapantan ya jengu. Oh Abu, ni Atabah Ulam kapan tanda liko? Lati Abu Syekh Hasan Basri najih lah gulang kawan. Nyopo poh ko, kau sebut nanti. Akhir ji gekun le Syekh Hasan Basri, cok ji me kenau ke. Akhir ji gerak le urang, meu ke popot, ya popot ngap pulih. Akhir ji pulih si Atabah Ulam dari pintan. Wadah pulih le urang tika karena pengamanan pas pangtuk pasukan keamanan khusus, pasukan keamanan tertutup ya pakon yang dipikir-pikir le urang lain nyomunya pulih cih karena nanti kagak sebut le Syekh Hasan Basri dan Atrabro betul kapasti dijak Syekh Hasan Basri dipoh yang kepikir, sehingga untuk mengantisipasi rencananya maka gedenglah murid-murid Syekh Hasan Basri di samping kiri kanan supaya baik terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rupanya bitijak le si Atabah Ulam nan dengar le mentong sonan ro anak mudanya Atabah Ulam memang ingatan manteng sehat dan manteng kuat. Mudah-mudahan sesehat lagi nyoke dalam gedanyo tabut lam baledro de masing-masing. Jadi ijah uku iji yang kepikir-pikir le orang lain ya apa Syekh Hasan Al-Basri. Rupanya wadetro uku Syekh Hasan Al-Basri le si Atabah Ulam yang dicum doot Abu, dicum doot Syekh Hasan Basri dengan roh ia mata. Bahkan dikun bak Syekh Hasan Al-Basri Abu dengan berkat drone disebutkan nama lun lam kawan ramenya, maka hati lun Abu bergetar, jiwa lun Abu memberontak, pikiran lun Abu melayang kemana-mana. Sebegitu jahatkah diri lun nyawa Abu, sampai-sampai nama lun kan kenali letron. Maka dalam halnya Abu lun ucapkan terima genasih berayutan karena kan disebutkan nama lun dalam ratusan jamaah majlis ilmu drone Abu tiradiru imata li si Atabah Ulam dikun bak Syekh Hasan Al-Basri Abu untuk kepuasan hati lun Abu lun tanyong bak rawanuh ni bak saatnya
apakah putui-putui li Allah keterimong taubat lun ampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa lu kalau seandainya lun bertaubat mulai saat ini? Puan jawab di Syekh Hasan Al-Basri, wahai anakku Atabah Ulam, sebesar apapun dosa-dosamu yang kamu kerjakan kepada Allah, kalau kamu bertaubat berdasarkan isi hati yang sangat dalam, insya Allah pintu taubat Allah masih terbuka, pintu ampunan Allah masih terbuka untukmu. Sehingga dikun si Atabah Ulam, alhamdulillah akhir jih dikun Syekh Hasan Basri Atabah Ulam digerak jaro ulangit dimelaki ba Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau benar-benar pada hari ini mengampuni seluruh dosa-dosa yang aku kerjakan ya Allah, maka berikanlah kepadaku kecerdasan yang tinggi, sampai-sampai setiap ilmu demi ilmu yang ditanamkan oleh guruku ke dalam dadaku, ilmu itu tetap melekat di dalam dadaku, hatiku dan pikiranku. Ya Allah, kalau seandainya engkau menerima taubatku dan mengampuni dosaku hari ini ya Allah, maka berikanlah kepadaku suara yang indah, suara yang merdu. Saking merdunya suaraku, saking indahnya suaraku ya Allah, sampai-sampai setiap orang-orang yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang aku lantunkan, tergetar hati mereka, terenyuh jiwa mereka, terpanggil mereka yang mendengar suaraku untuk menuju ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku hari ini ya Allah, maka berikanlah kepadaku rizki yang tanpa aku sangka-sangka dan aku duga-duga. Padipoh yai laki li si Atabah Ulam ba Allah le ya boh man ya boh li Allah nederimong permintaan jih. Seiring dengan berjalannya waktu, Allah memberikan kecerdasan yang sangat luar biasa kepadanya. Hatinya bagaikan komputer, pikirannya bagaikan komputer. Seiring dengan berjalannya waktu, Allah membersihkan serak-serak yang ada di suaranya. Pita suaranya Allah baguskan kembali, yang akhirnya setiap ayat suci Al-Quran yang dia lantunkan, orang lain yang mendengarnya terpengaruh untuk menuju ke jalan Allah. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, Allah memberikan rizki kepadanya. Man leboh nekabulkan li Allah. Padahal awai mutra balik. Dari ceritanya apa yang dapat kita petik pelajaran buat kita? Yang pertama, baiknya seorang manusia itu ada dalam majelis ilmu. Bak beut god lagi si Atabah Ulam. Bak dijak beut karena hana mu'oh. Akhir ji gede. Apalagi kita yang dayak buat karena kalibeh god insyaallah. Yang kedua dari kisah dapat tak ambil pelajaran buat kita nyu, bahwa kalau benar-benar kita nyu dari hati yang dalam kita untuk memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan mengabulkan seluruh keinginan kita nyo. Maka para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, kunci kesuksesan itu ada di tangan kalian masing-masing, ada dalam genggaman kalian masing-masing. Tergantung
Maukah kalian menggapai kesuksesan itu ataupun tidak? Kalau kalian ingin menggapainya, maka perlu bahan, perlu alat untuk kalian gapai. Apa alatnya? Para ulama memesan sebagai alat bagi kita untuk menggapai keberhasilan dan kesuksesan yang telah Allah simpan, yaitu al-ilmu bitta'allum wal barakah bil khidmah. Kita dapati ilmu dengan adanya kita mengikuti proses belajar terus, mengulang terus. Di situ kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, untuk mencapai kesuksesan adalah tidak cukup dengan ilmu semata, tapi mesti didukung oleh keberkahan. Sebab banyak orang yang berilmu itu karena tidak mendapatkan keberkahan, akhirnya tidak dia dapatkan keberhasilan dan kesuksesan yang telah Allah janjikan. Tapi banyak orang yang ilmunya pas-pasan, tapi dengan didukung oleh keberkahan, maka dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah berbentuk keberhasilan dan kebahagiaan. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan? Jawab, bil khidmah. Datin putimang. Puwa yang tak putimang. Yang pertama, putimang ilmu yang telah ada. Baik yang putimang bo. Baik putimang. Lada orang ada putimang. Oh pastinya putimang bo. Kau putimang ilmu yang ada dalam dada kita. Putimang guraya katanya, putimang abun, putimang dayah, putimang urang ci kampung, putimang keluarga kampung. Nyan muya tatim putimangnya, tatim putimang ilmiah, tatim putimang dayah, tak jalankan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh guraya-guraya katanya. Tatim putimang abun, tatim putimang urang ci di kampung, keluarga di kampung. Maka insya Allah kesuksesan itu akan kita dapatkan. Maka para adik-adik lun sekalian, nyan konsep keberhasilan kita dalam menuntut ilmu, yaitu tanamkan ilmu dan putimang dayah, putimang gure, putimang ilmu, putimang urang ci di kampung. Mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi Islam yang dapat dibanggakan, yang dapat diandalkan, dan mudah-mudahan keberhasilan dan kesuksesan yang telah Allah janjikan kepada kita semua benar-benar akan Allah berikan kepada kita dan benar-benar akan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas seluruh perhatiannya, mohon maaf atas seluruh kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada